Shalom, perkenalkan nama saya Gaby Batmomolin. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi-materi yang telah saya pelajari dari mata kuliah Pendidikan Agama Kristen. Materi yang pertama tentang hakikat dan tanggung jawab manusia. Seperti yang kita ketahui bahwa hakikat manusia adalah makhluk atau ciptaan Allah yang paling mulia. Kenapa dikatakan paling mulia? Karena manusia memiliki akal budi, pikiran, bahkan perasaan untuk merasakan keadaan yang ada di sekitarnya. Manusia juga diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dan juga manusia dikatakan sebagai citra Allah di bumi. Karena manusia diberikan tanggung jawab atau tugas untuk melaksanakan tugas Allah di bumi atau melaksanakan tanggung jawab yang telah diberikan Allah. Seperti tanggung jawab terhadap lingkungan, tanggung jawab terhadap alam, tanggung jawab terhadap keluarga, tanggung jawab terhadap masyarakat, bahkan tanggung jawab terhadap diri sendiri. Dan materi yang selanjutnya tentang Allah dalam kekristenan. Kadang konsep Allah dalam kekristenan ini membuat mereka yang berasal dari luar Kristen menganggap bahwa kita orang Kristen menyembah 3 Tuhan. Tetapi sebenarnya tidak. Allah Bapa adalah Allah yang bertahta di surga dan merancang segalanya. Konsep Tritunggal adalah tentang relasi dan kasih. Pengertian Trinitas yang paling sederhana dalam kekristenan yaitu satu Allah dalam 3 pribadi. Allah berada di surga, di antara dirinya dan manusia, dan di dalam manusia. Oke, materi yang selanjutnya perspektif Kristiani mengenai moral. Kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan atau sebagai manusia pasti memiliki nilai-nilai moral atau nilai-nilai kehidupan dalam hidup kita. Dan di dalam Kristen juga kita diajarkan untuk bermoral. Dan moral seorang Kristen adalah moral yang bersumber dari dalam Alkitab. Moral Kristen adalah moral atau perilaku yang harus bersesuaian dengan firman Allah. Dan moral Kristen adalah moral dalam beracu pada acuan Alkitab. Seperti contoh, ketika kita mencuri barang orang lain, itu dianggap sebagai kita tidak bermoral. Karena di Alkitab sudah tertulis bahwa jangan mencuri. Yang selanjutnya tentang iman Kristen dan ipteks. Seperti yang kita ketahui, ipteks atau teknologi sekarang sudah berkembang semakin canggih dan semakin pesat. Bahkan kehidupan manusia sendiri tidak bisa dilepas pisahkan dengan ipteks tersebut. Namun, ada beberapa hal atau unsur dari ipteks yang bisa menguntungkan kita, bahkan juga bisa merugikan kita. Seperti yang pertama, teknologi atau ipteks bisa sebagai pembebas. Kenapa sebagai pembebas? Karena dengan teknologi atau ipteks itu bisa memberikan ruang bagi kita untuk mengemukakan pendapat kita atau mengekspresikan diri kita. Dan yang kedua, tentang teknologi sebagai ancaman. Semakin berkembangnya teknologi, ini juga bisa menjadi ancaman bagi kita. Karena di luar sana semakin banyak terjadinya penipuan, bahkan penyebaran berita bohong atau hoaks yang secara gampang dan mudah di media sosial, yang akibatnya bisa sangat parah, bahkan bisa memecah belah bangsa. Namun yang ketiga, ipteks juga bisa digunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Seperti kita bisa lihat begitu banyak blog-blog Kristiani atau lagu-lagu bahkan video-video tentang Kristiani yang sudah bisa diakses dengan mudah oleh internet, yang bisa sangat memberkati kita. Dan juga di masa pandemi seperti ini, teknologi juga bisa sangat digunakan bagi kita. Walaupun kita tetap di rumah, namun aktivitas kita atau peribadatan kita tetap bisa berjalan dengan baik. Kita bisa melaksanakan ibadah dengan menggunakan teknologi tersebut. Oke, materi yang selanjutnya tentang masyarakat majemuk dan berkeadaban. Masyarakat majemuk dan berkeadaban berarti masyarakat yang memiliki beragam macam perbedaan, seperti agama, suku, ras, adat istiadat, bahkan latar belakang. Dan di dalam kekristenan kita sangat mendukung bahkan sangat menerima akan hal itu. Kita juga diajarkan untuk mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri, sehingga tidak ada alasan bagi kekristenan untuk menolak akan hal itu. Maka dengan mengasihi sesama kita, kehidupan kita dengan sesama akan menjadi lebih baik. Yang selanjutnya tentang perspektif Kristiani mengenai politik. Seperti yang kita ketahui, kita umat Kristiani atau umat Kristen terpanggil untuk mengembangkan tanggung jawab kita dalam kehidupan politik. Tanggung jawab seperti apa? Tanggung jawab kita dalam politik seperti mendorong terjadinya emansipasi politik masyarakat yang setara maknanya dengan pembebasan atau pemerdekaan. Dan juga nilai-nilai yang perlu kita pegang dalam mengembangkan tanggung jawab politik tersebut adalah seperti nilai kasih,
Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama, kasih terhadap diri sendiri, dan juga kasih terhadap lingkungan alam. Dan yang kedua tentang keadilan, tentang kebenaran, kerendahan hati, kejujuran, kesetiaan, ketulusan, dan masih banyak lagi. Selanjutnya tentang perspektif Kristiani mengenai hukum. Yang kita ketahui, hukum adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk kaidah atau norma. Hukum juga diciptakan untuk melindungi kepentingan dan mengatur cara memenuhi kepentingan tersebut. Dan setiap orang harus tunduk pada hukum tanpa terkecuali. Di dalam Kristen juga kita memiliki hukum yang disebut dengan hukum Tuhan. Hukum atau aturan yang harus kita jalankan apapun yang tertulis di dalamnya. Dan kita tidak dapat tawar-menawar karena itu bersifat konstan dan abadi. 3 hal yang berhubungan dengan hukum Tuhan, yaitu yang pertama, manusia berdosa akan dibaharui. Kenapa? Karena manusia membutuhkan hukum untuk membatasi kebebasannya. Kalau tidak, manusia akan tetap berbuat dosa terus. Dan yang kedua, hukum Taurat sebagai pedoman pengajaran. Dan yang ketiga, hukum kasih. Dan materi yang selanjutnya tentang kerukunan hidup antar umat beragama. Seperti yang kita ketahui, bangsa atau negara kita, negara Indonesia, merupakan negara yang pluralitas, yang mana negara yang memiliki keunikan atau kekayaan tersendiri. Keunikan tersebut adalah kita memiliki begitu banyak atau bahkan beragam budaya, seperti suku, agama, adat istiadat, latar belakang, bahkan ras yang berbeda-beda. Dan ini yang membuat negara kita menjadi negara yang unik dan beda dari yang lainnya. Dan ketika kita hidup dalam konteks yang berbeda seperti ini, kita membutuhkan yang namanya toleransi, solidaritas, dialog, bahkan kerjasama yang dilandasi dengan kejujuran dan keterbukaan dan ketulusan hati. Dan terdapat nilai-nilai kehidupan yang perlu dikembangkan untuk membangun kerukunan antar umat beragama. Seperti kita harus saling menghormati dan menghargai antara satu agama dengan agama yang lain. Dan yang kedua, bekerja sama dan tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan terhadap orang lain. Dan yang ketiga, kita harus saling mengakui dan memperlakukan umat beragama sesuai dengan harkat dan martabatnya. Dengan kita melakukan seperti ini, maka kehidupan antar umat beragama akan berjalan dengan sangat baik dan kita bisa hidup berdampingan tanpa ada masalah antara satu dengan yang lain. Every knee shall bow, tongue confess, Jesus, Jesus, Jesus.